Perkenalkan, nama saya Brikita Rahel Silaban dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sepak bola. Pertama, ada pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola agar tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Momen dan peristiwa dari pertandingan sepak bola memang memberikan kesan yang tidak terlupakan dan selalu menarik perhatian untuk dilihat gerakan demi gerakannya. Tidak salah, sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit di dunia. Olahraga yang dimainkan oleh 250 juta orang di lebih dari 200 negara juga berkomitmen untuk menjadi olahraga yang wajib dimiliki, sehingga banyak supporter dan juga keluarga yang berkomitmen untuk tidak melewatkan pertandingan sepak bola, baik liga profesional maupun liga amatir. Kedua, ada sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dengan nama permainan Cuzu, di mana Cuzu dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi, kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss.
Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja, mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola, diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930. Semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian, pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Ketiga, ada peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia dan juga yang paling banyak diminati untuk ditonton, saat ini game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Selain itu, terdapat turnamen-turnamen Euro Championships, Copa America, dan Piala Afrika. Selain itu, liga terkuat di Inggris atau Liga Utama Inggris, Spanyol La Liga, Italia Serie A, dan Jerman Bundesliga. Di tanah air Indonesia, Liga 1 sebagai liga terkuat. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola, harus bebarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku, di mana aturan ini disebut sebagai Law of the Game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan, baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di desa terpencil. Menurut mereka, bahwa hukum harus berlaku sama di setiap pertandingan, di setiap konfederasi, negara, kota, dan desa di seluruh dunia. Karena dengan aturan yang diberlakukan dalam pertandingan adalah kekuatan besar yang harus dipertahankan demi kebaikan. Dalam dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan, karena pertandingan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Pedoman ini adalah satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh Badan Olahraga FIFA. Dalam aturan tersebut, terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan, di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki suatu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan banyak aturan lain berkaitan dengan prinsip sepak bola selama pertandingan. Merupakan tugas wasit untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip dalam permainan. Akan tetapi, secara umum, dalam pertandingan sepak bola memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. Peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama
kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit, berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, pada pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58-61 cm. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua, kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah. Pasalnya, mereka secara otomatis akan kehilangan 1 pemain. 4. Manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Berikut manfaat dari sepak bola. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. 2. Meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sepak bola berikutnya adalah manfaat sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim
Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Dilansir dari portal Football Talk bahwa dengan berolahraga, termasuk melakukan sepak bola, dapat meningkatkan manfaat terhadap kesehatan mental, di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental, seperti depresi dan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Sudah lama terbukti bahwa para atlet memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya. Hal ini sangat penting, terutama bagi remaja yang sering mengalami perubahan suasana hati dan drastis dan mungkin mengalami stres. Dengan membangun kepercayaan diri melalui olahraga sepak bola, membantu meredakan stres dan kecemasan. 4. Baik untuk kognisi. Tidak banyak yang mengetahui hal ini, tetapi bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Siswa yang mengikuti olahraga umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Yang kelima, membantu problem solving anak. Bermain sepak bola untuk anak-anak usia sekolah dapat membantu keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi yang teratas. Ada ukuran lapangan. Ukuran lapangan sepak bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game atau LOTG. Lebih tepatnya di pasal 1, lapangan sepak boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan sisi kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lainnya yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperoleh bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkaran tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Berikut adalah teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ketiga adalah keterampilan akurasi passing. Akurasi operan mengacu pada kemampuan pemain menggunakan kedua kaki untuk mengirim bola ke tujuan yang diinginkan pemain. Hal ini bisa berarti mengirim bola langsung ke kaki rekan satu tim dengan kekuatan dan presisi, mengirimkan umpan terobosan lambung atau mengumpan dan memainkan bola secara akurat di depan gawang. Ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa passing. Yang pertama ada inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki
kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih cocok dan lebih baik untuk dipakai di operan jarak pendek, memiliki kecepatan sedang, dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi, sehingga rekan kita pun semakin mudah menerima operan kita. Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Passing dengan kaki bagian luar. Tipe passing yang kedua adalah outside of the foot atau mengoper dengan kaki bagian luar. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat, karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai dibuat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang ketiga ada in-step drive. Teknik passing dasar sepak bola. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai di rekan kita. Kita dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat ada chip pass. Teknik passing kick point. Teknik passing dalam sepak bola selanjutnya adalah chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja, jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh, agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi dan direbut oleh lawan. Untuk perlu keahlian dalam menerima bola, berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama adalah menggunakan telapak kaki, dan ketika bola akan sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Agar terjadi dengan mulus, pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Yang ketiga ada menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola, namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua. Namun lebih efektif dari segi kecepatan, pemain bisa langsung menghentikan bola terus, dribbling, dan lanjut untuk menyerang. Menggiring bola atau dribbling. Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling manuver dan membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak gol. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua ada dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Yang ketiga ada dribbling menggunakan kura-kura kaki. D. Mengontrol bola pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun dada. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. E. Kontrol tubuh. Keempat, yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan, juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Tokoh terkenal. Sepanjang
sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain, Neymar Paris Saint-Germain, Lionel Messi Barcelona, juga Cristiano Ronaldo Juventus. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang. Dengan segudang prestasi dan kekayaan yang ia miliki, dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan, maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama